Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma qawwil Islam minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qad mujibud da'wat wa qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wa inqisam bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna wa nabiyyana wa maulana Muhammad al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang salat Idul Adha yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib berpesan untuk diri pribadi khatib dan jamaah sekalian yang hadir pada pagi hari yang cerah ini, marilah sama-sama kita untuk lebih serius lagi, lebih sungguh-sungguh lagi dalam melaksanakan semua perintah-perintah Allah, dan kita untuk lebih serius lagi, lebih sungguh-sungguh lagi untuk menjauhi semua larangan-larangan Allah agar kita sampai kepada derajat yang paling tinggi, yaitu orang yang bertakwa. Hadirin jamaah sidang salat Idul Adha yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin mengamanatkan sesuatu atau kita ingin memerintahkan sesuatu yang sangat-sangat penting, kita biasanya melihat-lihat dahulu orangnya. Jangan jauh-jauh, di dalam rumah saja ketika kita ingin meminta tolong kepada anak atau saudara yang itu sangat penting, kita harus mempertimbangkan siapa yang pantas untuk disuruh. Karena tiap orang beda kapasitas, tiap orang beda kemampuan. Begitu juga dengan syariat kurban ini, Allah amanatkan, Allah perintahkan kepada orang yang khusus, spesial, sangat luhur budi pekertinya, yaitu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam.
bukan orang sembarangan. Al-Quran mengatakan waj'alnakum ummatan wahidah. Nabi Ibrahim itu dikasih gelar oleh Allah ummatan wahidah. Jikalau beban tanggung jawab satu dunia ini bisa ditanggung oleh seorang Ibrahim alaihissalam. Ibrahim juga dikenal dengan istilah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nah, dari amanat yang besar ini peristiwa berkorban dengan Nabi Ismail alaihissalam. Kenapa harus Nabi Ibrahim? Kalau kita kembali kepada sejarah Nabi Ibrahim, ketika beliau mencari Allah, dikala semua manusia saat itu menyembah berhala, tidak ubahnya seperti kita. Ya. Semua orang punya motor, rumah ini punya motor, tetangga punya motor, saudara punya motor. Kita harus punya motor. Kayaknya motor enak. Sepeda nomor 2 buat olahraga, tapi motor nomor utama. Kenapa? Terbawa lingkungan sekitar. Ibrahim semuanya nyembah berhala, tetangganya, saudara-saudaranya semua nyembah berhala. Tapi Ibrahim beda, berani sendiri, kritis, berpikir siapa sebenarnya Tuhan saya. Mencari Nabi Ibrahim, melihat ke langit ada bintang, bukan Tuhan saya. Melihat ke langit ada bulan, bukan Tuhan saya. Melihat ke langit lagi ada matahari, juga bukan Tuhan saya. Akhirnya kesimpulannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan makhluk. Allah lah yang menciptakan alam semesta ini dan seisinya. Artinya apa? Amanat yang besar itu, drama berkorban dengan Ismail itu dibebankan oleh seorang nabi yang imannya sangat mantap, imannya sangat kokoh, imannya sangat luar biasa kepada Allah. Coba aja kalau kita minta tolong, kita gak percaya sama orang itu, kita ragu sama orang itu, dilaksanakan atau tidak bisa. Karena percaya kepada Allah, maka udah mantap untuk teriak betul. Lalu peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Hadirin jamaah sidang sholat Idul Adha. Oleh karena itu, maka pelajaran paling penting dari Nabi Ibrahim dari sasa kita membuka iman dalam kita, terjauh dalam kita harus berjuang pikir, kenapa ini, kenapa hidup, kenapa muncul keimanan dalam hati kita, agar jangan sampai kita terlahir dari rahim orang Islam, kita Islam tapi tidak iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Al-Zawiyah mengatakan, jika kau mengetahui bagaimana Allah mengatur urusan hidupmu, pasti engkau akan meleleh, menangis terseru-seru saking cinta kepada Allah. Lihat bagaimana Allah menciptakan kita, mengatur kita dengan begitu indahnya. Kita lahir tidak membawa apa-apa, Allah sudah siapkan air susu. Kita lahir mau makan, Allah siapkan makanan. Kita lahir mau tempat teduh, Allah siapkan langit. Kita mau lahir, kita ingin tempat tinggal, Allah siapkan bumi dan seisinya untuk kita bangun. Matahari begitu setia, bulan begitu setia, tidak pergi dari bumi ini. Siapa yang mengatur itu semua? Apakah perlu kita iman ketika kita harus pada puncaknya bendera kuning pada diri kita? Haruskah perlu kita baru beriman ketika kita masuk ambulan dalam keranda? Haruskah perlu kita terbaring di depan imam baru kita percaya kepada Allah? Haruskah perlu kita sekarat mau meninggal dunia baru kita iman kepada Allah? Haruskah perlu kita untuk sakit parah baru kita iman kepada Allah? Belumkah cukup kita lihat saudara kita, tetangga kita terdengar di grup-grup innalillahi, terdengar di grup-grup saudara kita meninggal dunia? Apa belum cukup itu semua? Kafadil mauti mau'izah, cukuplah yang meninggal itu sebagai nasihat buat kita. Belum cukup rasanya. Kenapa kita kok tidak bergetar dengan itu semua? Jangan-jangan kita
ternyata imannya belum mantap dalam batin kita. Maka dari itulah, marilah sama-sama kita merenung dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi Ibrahim rela berkorban yang sangat berat sekali itu Nabi Ismail harus disembelih? Karena Nabi Ibrahim begitu mantap imannya kepada Allah, yakin yakinnya kepada Allah, setiap apa yang Allah perintahkan pasti kebaikan. Nah, kalau kita disuruh sholat entah dulu, puasa orang juga puasa nggak kenapa-napa, disuruh zakat entar dulu, sayang duit boleh ngumpulin capek-capek dikasih ke orang. Kita masih kebanyakan entar dulu, kita masih kebanyakan pertimbangan. Lalu kenapa lantas Allah ganti dengan binatang domba? Karena dari zaman dulu itu manusia suka mengorbankan manusia. Suku Aztek, suku di Gotik, suku Mesir kuno, orang-orang dulu itu terbiasa mengorbankan manusia. Ada yang mengorbankan pemuka agama, ada yang mengorbankan anak perempuan cantik di Ismail, ada yang mengorbankan anak laki-laki zaman Nabi Musa, ada yang mengorbankan anak perempuan zaman jahiliyah. Zaman dulu manusia biasa dikorbankan, tapi Allah ganti dengan binatang. Kenapa? Allah nggak ingin manusia dikorbankan, karena manusia begitu berharga, begitu istimewa. Dan hikmah kedua kita menyembelih daripada binatang adalah bahwa ada terkikis jiwa-jiwa binatang dalam diri kita. Apa maksudnya? Kita ini dibekali nafsu. Nafsu itu juga kepunyaannya binatang. Ini kalau nafsu sudah menguasai diri kita, kita bisa setara dengan binatang, atau bahkan kita bisa lebih hina dari binatang. Apa binatangnya itu sifatnya? Rakus, serakah, mau menang sendiri, dan segala macam. Kita lihat bagaimana sekarang itu manusia bisa lebih hina dari binatang. Anak baru lahir dibuang hidup-hidup. Nauzubillah. Mana ada binatang anak lahir langsung dibuang? Manusia lebih hina dari binatang. Anak baru lahir dibuang begitu saja, ditinggalkan begitu saja. Kenapa? Karena nafsunya menyelimuti jiwanya, menggelapkan hati pikirannya. Maka dari itulah kita berkorban supaya kita tidak tamak, tidak rakus seperti binatang, agar kita sadar bahwa kita lahir ke dunia tangan kosong, telanjang, semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ketika Allah minta berkurban, berkurbanlah supaya jiwa kita tidak rakus berpikir bahwa ini semua hasil usaha saya, punya saya capek-capek mencari. Timbullah sifat binatang dalam jiwa kita. Hadirin jamaah surat Idul Adha rahimakumullah, Allah tidak butuh daging kita, Allah tidak butuh darah hewan binatang kita, tapi yang Allah lihat adalah ketakwaan kita, kepatuhan kita kepada Allah. Allah berfirman, "La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa." Allah enggak perlu darah binatang kita, Allah enggak perlu daging sembelihan kita, tapi Allah melihat sejauh mana ketaatan kita kepada Allah. Hadirin, kita baca bebas kita topik. Kita tidak masuk persoalan mungkin 2 tahun membuat kita terpenjara. Marilah kita bersyukur kepada Allah. Di tahun ini kita bisa leluasa melaksanakan sesuatu. Kita bersyukur kepada Allah, nikmatnya kebiasaan, nikmatnya sehat, nikmat segala lain. Dan bersyukur kita dengan ucapan alhamdulillah. Itu adalah jatuh. Bersyukurlah kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li walidayya wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allah